Ketika kita menjual mobil, berarti kan kita diberikan amanah sama yang pembelinya dong. Oh, ini berarti gue harus percaya dong sama lu, mobil ini bagus karena kan mobil ini mobil bekas. Kalau ini mobil baru lu beda cerita, berarti kan lu tinggal perang diskon sama beda dealer kan. Tapi kan ketika lu ngomongin mobil bekas, berarti kan lu ngomonginnya namanya perang kualitas gitu Om. Bisnis apapun harus begitu Om Gatot. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu dengan komitmen dan hati, saya yakin Tuhan juga pasti kasih kita jalan. Nah, dari tadi yang saya ngomong lagi, balik lagi, ketika kita mendapatkan masalah di tengah jalan, bukan berarti jalan rezeki kita tuh tertutup, tetapi itu berarti mungkin aja Tuhan menyiapkan jalan yang lebih besar, ditutup dulu. Penutupnya itu kita kuat gak untuk bongkar. Ketika kita sudah bisa bongkar penutup itu, siapa tahu jalan yang tadinya cuma ukuran 10 cm dibuka sama Tuhan jadi 100 cm, kan gak ada yang tahu, karena kan ketutup, benar gak Om? Jadi ketika tutupan dibuka bisa kelihatan yang lebih besar gitu. Oh, gimana? ya, Om, pernah nggak sih ada pengalaman menarik kok dalam proses jual beli? Kan ini hal yang unik nih, boleh di-sharing-sharing nggak sama kita? Jadi sebagai pelajaran buat kita nih. Pengalaman menarik, saya sih pernah ketemu satu customer gini. Saya ketemu di platform jual beli ya. Dia ini orangnya super OCD. Menurut saya OCD itu, mungkin kalau yang belum tahu OCD itu orang yang tidak suka melihat barang yang berantakan. Barang berantakan itu dalam artian misalkan tali sepatu kita copot, dia nggak suka. Jadi intinya mobilnya itu selalu rapi Om. Jadi pada saat saya pertama kali ketemu dia, saya melihat dia itu orang yang aneh. Aneh itu dalam artian ini orang terlalu bersih, jadi kayak mungkin menurut saya agak geli ya, maksudnya kayak ih lebay banget lo gitu ya kan. Tapi time by time saya menjalankan itu di kehidupan saya mencoba nih mendisiplinkan diri saya seperti dia nih ya. Ternyata hidup itu lebih baik Om Gatot. Jadi begitu pula juga dengan bisnis. Ketika kita membiarkan ada keran yang bocor atau pipa yang bocor, ya kan, lama-lama alam bawah sadar kita itu membuat kita itu membiarkan segala hal itu terbiasa dengan yang namanya bocor, ya kan. Jadi kalau bisa ketika lu sudah disiplin dalam lingkungan lu itu dalam artian rumah, keluarga, terus disiplin dalam bersikap sama keluarga, sama orang tua, nanti ketika lu terjun ke dunia duit, ke dunia bisnis, nanti otomatis lu juga akan seperti itu. Jadi menurut gue disiplin itu sangat penting sekali gitu. Jadi ketemu orang yang OCD, ketemu orang yang pelit, ketemu orang yang royal, jadi kita ambil aja Om positif-positifnya dia. Misalkan kalau lu ketemu orang royal, lu ngambil kesempatan untuk oh berarti lu harus royal sama karyawan, dalam artian positif ya. Jadi ketika karyawan kita kerja, keringat mereka kita ambil, jangan pernah kita makan keringat dia. Jadi kita harus bayar porsi yang memang sudah kita ucap. Pengalaman menarik saya itu, saya sangat beruntung kerja di bagian yang bisa bertemu banyak orang itu, jadi saya bisa ngambil banyak ilmu dari Guys, welcome back to Bert Spencer Rocky Channel. Bentar gue lapar, ambil dulu. Cemilannya boleh beli nih bro, Tokopedia. Garing, segaring Henry kalau ngevlog sendirian, nggak ada gue. Dia kalau ngevlog nggak ada gue, biasa kayak bagai kucing tanpa tulang Om, lemes. Balik lagi sama gua Henry
gue numpang promosi kali ya di sini. Jadi nanti gue bakal bikin channel, nanti di subscribe ya. Namanya channelnya HLTV. Ya nanti masih coming soon ya. Nanti bakal launching kali ya. Iya. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas satu buah unit mobil. Mobilnya juga kalian udah bisa lihat sendiri ya. Land Cruiser VX 100 tahun 2000. Nah, Land Cruiser ini nyarinya memang lumayan susah-susah gampang. Susah-susah gampang artinya kalau misalnya kalian lagi cari mobilnya belum tentu dapet yang bagus. Cuman kalau misalnya lagi gak dicari, mobilnya suka nongol gitu. Kayak jodoh ya. Jodoh juga begitu sama. Jodoh kalau misalnya lu cari, sengaja cari, kadang suka nggak nongol. Kalau misalnya dapat ya, Jar. Iya. Kayak gue nih belum dapat nih, gimana nih? Iya, aku sengos aja biar. Cengos-cengosan aja dulu kita. Nah, jadi mobil ini kita dapatnya juga belum lama ya. Jadi kita baru dapat juga, dan kebetulan dapatnya lumayan masih orisinil semua lah. Dalam artian mesin luar dalam masih orisinilan semua. Catnya juga lumayan bagus. Ini posisi belum dipoles ya mobilnya. Jadi keadaannya memang apa adanya. Oh, plat nomornya B100BB. Keren kan? Sesuai sama seri mobilnya VX100. Terus panjang sampai tahun depan. Ini sengaja dipertahanin nomornya, soalnya nomornya bagus. Jadi gampang diingat. Terus BB itu singkatnya apa? Kedua. Hah? Babi. Bukan lah. Apa, John? Babon. Nah, lampunya ini memang dia nggak pakai lampu asli, lampunya memang lampu depo. Soalnya lampu depo ini ada proyektornya ya. Lampu aslinya itu memang modelnya sama seperti ini, kebagi dua. Cuman ya ini lumayan terang sih, maksudnya nggak gelap gitu proyektornya. To be honest, gua agak ilfil sama lampunya. Jadi lampunya ini masih merek depo. Nah, Ai lagi pesan lampu aslinya dia yang kristal, sama ininya yang corner stand-nya yang ada US, yang ada kuningnya sedikit biar lebih manis. Karena kuning ini ketemu bodi merah, ketemu ininya bempernya two-tone. Boy, sapa pula tang acang, bro. Nomornya juga cakep, B100BB, yang artinya bukan babon biasa ya. Jadi memang ini babon yang cukup populer. Yang terpenting sebenarnya kalau misalnya kalian nyari Land Cruiser VX 100 itu bukan VX 100 doang sih ya, VX 80, 100, 200 semuanya ya. Yang terpenting kondisi sih sebenarnya. Jadi mobil ini service record di Auto 2000, dan ada yang baru-baru diganti itu booster rem sama kaki-kakinya ini kan hidrolik. Jadi ya kalau misalnya kalian dapat suspensi hidrolik tapi hidroliknya baru semua, kan jadinya lebih aman, lebih enak pakainya, juga lebih nggak was-was ya, nggak was-was jebol apa segala macem. Terus antena ini masih jalan semua. Mesinnya bisa dibilang ini Land Cruiser VX 100 yang paling adem yang kita pernah dapat ya. Jadi terakhir yang kita ganti itu cuman bannya doang, bannya kita bikin lebih lebar. Mobil ini sebenarnya adalah sol-sol dikit, cuman bukan siram satu body gitu ya, cuman ada sol-sol sedikit aja. Kayak di sini ada bekas sol sih, cuman catnya sih cat bagus punya ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus kondisi dalamnya masih original semuanya, joknya semua masih bagus semua. Ya walaupun sedikit ada kempes-kempes di busanya masih dimaklumin, soalnya sayang kalau mau dibongkar, takutnya jahitannya udah nggak balik lagi kayak aslinya. Ini dalamnya ya, masih ori semua. Oh iya, kilometernya 130.000. Ya sebenarnya wajar sih ya, kalian mau cari Land Cruiser yang
kilometernya sedikit-sedikit juga jarang harusnya. Soalnya ibaratnya mobil enak dipakai itu pasti sering dipakai sama orang. Sering dipakai bahasanya Om Dim. Sering dinaikin. Salah juga ya. Iya. Sering diapain dong? Sering diapain ya? Ya sering dipakai sih ya. Sering dipakai harian gitu maksudnya. Sering dinaikin. Ini jadi dalamnya sebenarnya ini bisa dibilang sih masih perawan ya. Masih perawan itu dalam artian masih orisinil semua. Jahitannya juga masih orisinil semua, joknya juga bahannya masih orisinil semua, sampai karpet-karpetnya masih orisinil semua. Susah sih memang nyari Land Cruiser yang kondisi begini ya. Cuman kalian harus rajin-rajin cari kalau memang nyari Land Cruiser. Dan tips buat kalian kalau misalnya beli Land Cruiser itu sebenarnya nggak ada ruginya, soalnya harganya itu setiap tahun naik terus ya. Buat pemain-pemain mobil-mobil seperti ini biasanya udah tahu lah. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya asal mobilnya terawat dan bagus ya. Soalnya gimana ya, mobil ini emang enak sih pakainya. Jadi salah satu mobil yang kalian boleh punya lah sebenarnya, daripada duitnya nggak jelas kemana. Ini masih orisinil semua. Nah, kekurangannya ini nih. Jadi jok ini memang bagian supir itu paling rentan rusak ya, soalnya paling sering dudukin yang ini ya. Kan nggak mungkin kalian duduk di kursi situ. Nyetirnya gimana, Iya, John? nyetirnya kan bingung kan. Jadi sebenarnya sih ini bisa dibenerin yang kayak bagian-bagian begini nih. Cuman kan kalau misalnya dibenerin kan jatuhnya jadi udah nggak orisinil kan, jatuhnya udah retrim ulang, rekondisi. Terus ya kita pertahanin aja orisinilnya seperti ini. Toh didudukinnya juga masih enak. Sunroof semua masih jalan semua. Setir memang ada yang botak, cuman ya masih dimaklumin lah, namanya mobil tahun 2000 ya, udah 20 tahun umurnya. Dapat kondisi masih cat masih full orisinil gini juga masih apa namanya, masih lumayan langka ya. Terus mesinnya kering, perawatannya juga jelas di bengkel resmi. Minus-minus ada lah pasti sedikit-sedikit, cuman overall mobilnya masih istimewa. Habis ini kita mau nyobain mobil ini, kita tes jalan. Sekalian dengar suara mesinnya kali. Boleh. Mau nyalain dulu Jo. Susah gampang sih emang nyari mesin yang adem gitu ya. Kalau misalnya biasanya mesin diesel itu kalau udah kelamaan, kalau misalnya nggak terawat biasanya suaranya berisik banget, terus kasar banget. Nah dari situ sebenarnya udah bisa kelihatan sih mobilnya sehat apa enggak. Dan mobil ini sih bisa dibilang suaranya adem banget ya. Terus fungsinya juga normal semua, electrical tuh kayak contohnya spion semuanya masih nyala semua. Terus idle up-nya masih nyala semua, air exhaust-nya terutama ya masih normal semua.
sunroof juga masih normal semua. Jadi ya lumayan susah sih memang nyari Land Cruiser VX yang kondisinya bagus tuh memang susah. Cuman ya begitu, kadang kalau misalnya kita lagi nyari, kadang barangnya nggak ada. Cuman kalau misalnya lagi nggak dicari, suka begitu. Kayak ibarat tuh lu nyari cewek gitu ya. Goib ya? Hah? Goib, jodoh-jodohan ya? Goib. Jadi ya sama lah gitu. Semua hal itu kalau misalnya lagi dicari itu suka nggak ada ya intinya. Kayak misalnya lu nyari duit gitu, kadang kalau lagi dicari mah nggak ada gitu ya. Iya. Terus Giliran giliran nggak dicari, selon aja santuy. nongol tuh duitnya. Iya begitu. Jadi ya gitu sih maksudnya. Kita nggak ada bagus-bagusin maksudnya stok kita apa segala macem, cuman ya kita ngomong apa adanya aja. Terus kondisi dashboard juga masih bagus semua ya, bisa kalian lihat. Terus kayak ini setir ya wajar sih ya, ada ngelupas gitu. Cuman ini kan masih bahan orinya nih, jadi ya begitulah. Lebih baik dibiarkan original tapi apa adanya daripada direkondisi. Sebenarnya mau gimana pun original kan tetap lebih baik. Ibarat tuh kalau misalnya cewek nih cewek lah lagi. Masih pagi udah ngomongin cewek anjay. Ibarat nih cewek kok didempul-dempul kan ya pasti cakep lah ya. Nggak mungkin didempul makin jelek gitu kan. Dempulnya hilang. Iya. Kalau didempul makin jelek kan salah dempul ya. Iya kan nih. Iya. Nah untuk bagian audio nggak banyak yang dirubah, cuman biar enak aja. Biasa si band itu maunya pasti kalau audio pasti ada bluetoothnya, jadi ini pakai double din Pioneer, ada bluetoothnya. Ya suaranya sih oke lah, cuman kayak apa yang istimewa banget. Cuman ya udah cukup lah buat harian. Terus gua pakai mobil ini udah lumayan irit sih ya, bensin ini solar. Terus normal semua, starter crank, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi gitu, kita kalau misalnya ada mau menjual sesuatu ya kita harus coba dulu mobilnya beberapa hari, ada error apa enggak. Jadi kalau misalnya ada error ya kita sebisa mungkin perbaikin dulu lah. Jadi sebisa mungkin kondisinya normal dan siap pakai. Jadi gini bro, kemarin udah di review sama Henry kan, ini sekali. Cuman gua rasa kurang lengkap. Kenapa? Bukan karena speknya dia nggak bacain, nggak lengkapnya nggak ada gue. Jadi terus terang ini mobil hati sih nggak kepengen jual, tapi kalau kalahnya sama duit nggak ada yang tahu ya aneh. Hah? Kenapa gue bilang gua nggak pengen jual? Nya ada noda sedikit gue cabut karpetnya. Jadi gini. Ini satu knowledge juga buat lo. Nggak bisa berhenti John. Karpet itu harus ada busanya gini nih. Jadi ini karpet dasar. Sebelum karpet dasar ketemu body, ini ada karpet lagi. Tujuannya biar lebih empuk sama mungkin nggak tahu lah. Biar apa ya Meh? Biar nggak lembab kali bro. Iya nggak tahu lah Om. Kalau lembab pakai pelumas Om. Gampang. Jadi 3. Yang pertama karpet aslinya Land Cruiser. Yang kedua karpet dasar, yang ketiga bahan begini, baru langsung ke body. Nah ya, jadi kalian bisa lihat
Begini, nah pada dasarnya Land Cruiser 100 seri 100 ini masuk itu dalam keadaan mobil ini CBU yang artinya complete build up. Jadi sama seperti Alphard tahun 2008 sampai 2012 sebelum adanya keluar ATPM yang lebih banyak populasinya dibandingkan yang ATPM, semua dealer importir umum tuh masukin sesuai budget dan kapasitas dia. Jadi misalkan gini, dia waktu itu dapatnya adanya yang spek Jepang, ya udah dia masukin spek Jepang. Dia ada yang Aussie, yang floating gardannya, ya udah masukin Aussie. Jadi gini. Nah, yang ini yang gue suka itu air suspension. Kenapa? Air suspension itu banyak dimusuhin orang, tapi sebenarnya kalau tujuan lu pakainya di kota, maksud gua lu jarang lah lu jalan-jalan off-road yang hancur, enak airsas. Selama airsasnya itu masih normal. Jadi gini, airsas yang dibilang airsas dia ini bukan airsas apa sih namanya kemarin. Jadi kalau airsas saya mobil Eropa, lu mesti beli satu bonggol. Sedangkan kalau Land Cruiser enaknya itu kayak keripik satu-satu bro. Jadi lu bisa beli shock breaker ya, lu bisa beli akumulatornya, lu bisa beli kompresornya. Jadi sekali rusak tuh nggak semuanya. Jadi sekali rusak bisa satu persatu, one piece by one piece. Jadi enak. Nah, ini setirnya lihat nih. Emang kelihatannya jelek, tapi this is the original one. Beda warna ininya abu-abu, ininya hitam perforasi. I keep it original. Jok biarin begini, biar original aja. Jadi oke lah, kita cincai bro, ini mobil udah 100.000 kilometernya bos. Jadi nggak bisa dipungkiri itu. Dan dia selalu di auto 2000. Jadi emang gue sih nggak mau jual sebetulnya om. Tapi kalau tiba-tiba tuntutan ekonomi memaksa gue buat jual, masa nggak gue jual? Godaan nih. Hah? Godaan banyak om. Jadi gitu om. Jadi personal issue dari Land Cruiser 100 ini apa? Yang sering bermasalah tuh injektornya. Jadi gini, ini asumsi menurut gue ya, kenapa sampai itu rusak ya om ya. Mobil om, kalau misalkan udah berapa tahun ya, 20 tahun, pasti udah berganti-ganti pasangan om. Iya. Ya kan? Nah, belum tentu perawatannya sama, bener gom? Benar, beda orang. Nah, kadang-kadang olinya disuka tukar merek ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa disalahin juga ketika lo dapet di tahun ke-18 injektornya jebol, sedangkan injektor mobil ini mahal banget. Nah itu yang kebanyakan orang suka ini, dan kebetulan memang gue dapat mobil ini dari tangan kedua asli dari baru. Yang beli yang jual sebelumnya sayang banget sama ini mobil, makanya gue juga berusaha sayang sama ini mobil om. Jadi ya gitulah om, nggak kepingin gue jual sebetulnya, tapi kalau tiba-tiba gue butuh duit beli keripik gue habis, nggak ada yang nawar, ya udah ya kak. Gitulah, jadi intinya kalau spek-spek lain udah ada yang jelasin lah, enggak inilah. Nah, nih stikernya bukan beli di Tokopedia, maksudnya bukan gua jelekin, maksudnya kalau yang di print asli om, dia nggak ada hologramnya, ini masih hologram. Arako nih stiker Jepangnya masih bagus, jadi masih orisinil. Nah kalau memang udah bekas cat, pasti di sini ada pinggir-pinggir ada bekas-bekas cat jelek. Gitu. Ya gitulah kurang lebihnya Land Cruiser ini. Orang yang sering beli ini suka salah kaprah om Dim. Jadi pingin beli yang non airsas, tapi kadang-kadang nggak tahu sebenarnya airsas ini enak. Nggak selalu sebenarnya airsas itu nggak enak. Sorry bukan nggak sopan makan ya. Gue belum makan dari pagi bro. Ambil makan, lapar. John, gue udah dapet lampunya John. Koito. Ini sama ini. Ini juga Koito tapi ada kuningnya boy. American style. Kental coy. Kayak cairan EM. Deh, tapi gini om. Ini hari Senin ya. Udah nggak kental, cair om. Kenapa? Minggunya udah habis. Habis weekend bos. Habis weekend. Jadi bukan habis weekend, habis di weekend ya kan? Jadi tinggal limbah-limbahnya aja bos. Nah, bannya juga profilnya tadinya harusnya 275. Gua naikin jadi 295 biar lebih kokoh, asik. Ini ada sedikit cacat di sini. Ini mau dirapiin lagi deh bawa ke auto 2000 biar rapi. Udah sih, selebihnya yang penting body-body tuh masih kaleng boy.
ininya tapi nggak retract nih. Tuh. Jadi nggak. Nah makanya itu yang gue bilang Land Cruiser 100 nih banyak speknya, kecuali lu beli Land Cruiser 80 ya memang ATPM ya. Jadi ini banyak speknya. Ini yang generasi pertama, giginya masih begini. Kalau kata orang yang Sahara lebih bagus, ya semua balik lagi lah. Ada harga ada barang bos. Sahara yang bagus tuh harga di atas 600 bro. Ya kan? Udah om, capek om. Biar lanjut ke video yang aja ya. Bye bye. Nah, tambahan sedikit ya. Kenapa sih mobil Land Cruiser VX itu dinominasiin jadi mobil paling enak gitu ya di kelasnya? Soalnya pertama mesinnya bandel. Terus kedua memang mobilnya enak banget dipakai. Maksudnya enak dipakai itu enak dipakai lagi mobil. Suspensinya enak Jon. Apa Nyaman, bawa orang ya. tua, bawa ini Nyaman ya. nyaman lah. Gua aja nih pengen tidur Jon, bentaran doang duduk gini aja udah kayak pengen tidur Jon. Ibaratnya tuh mobilnya tinggi, enak dibawa kemana-mana, ramah lingkungan, mesinnya bandel. Jadi ya itulah yang jadi nilai plus. Terus space-nya tuh luas ya, duduk berlima, bertujuh juga masih enak ibaratnya dipakainya. Jadi kalau misalnya orang ngerti sih pasti suka banget sama Land Cruiser ini. Jadi ya lumayan jadi mobil impian setiap orang lah ya, si Land Cruiser ini. Dari seri yang 80, 100 sampai yang 200 yang sekarang yang terakhir, dia tetap produksi dan dia tetap ikutin teknologi yang sekarang. Jadi ya mobil ini kesimpulannya emang worth to buy. Terus mesinnya, mesin 1HD ini emang ini dia apa namanya lumayan terkenal bandel ya. Jadi nggak repot misalnya mau dibawa keluar kota, mau dibawa ke Jawa apa kemana. Jadi bengkel-bengkel dimanapun tuh bisa benerin, nggak sulit. Paling ya kayak filter solar kayak gitu-gitulah. Land Cruiser itu walaupun tahunnya tua tapi aura gagahnya tetap ada ya. Jadi kalau misalnya kalian, kalau menurut gua sih ya, kalau lu misalnya jemput cewek gitu nih Land Cruiser ya, mereka taunya Land Cruiser gitu. Iya. Ya kan? Mau tahu itu tahun berapa ya, Land Cruiser gitu. Mobil laki gitu ya. Ya kan? Ya di samping itu ya faktor keduanya kalian beli mobil ini juga nggak ada ruginya, nggak ada penurunan harga segala macam kalau misalnya kalian rawat. Jadi ya itulah banyak nilai plusnya menurut gue ya. Cuman balik lagi ke selera dan dompet kalian masing-masing. Jadi menurut gue sih begini, kalau misalnya kalian beli mobil lebih baik mahal sedikit lah daripada kalian jajannya banyak, habis beli masih jajan kan capek. Jadi mendingan beli mobil yang mahalan dikit tapi kondisinya bisa dibilang hampir nggak ada jajan lah. Walaupun ada jajan-jajan sedikit-sedikit ya, yang penting minor-minor masih gampang dibenerin. Misalnya nih budget cuman nggak nyampe kondisi yang bagus ya, seenggaknya sabar-sabar lah nyarinya daripada kecemplung lebih dalam pasti. Oke, segitu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Bye.